kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Everybody say it. Hanya Raja atas segalanya. Hanya Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocence life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything.
life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams are laid down. Here at your feet, my desires and dreams are laid down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hand. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart in your hand. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. Show us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. I pray, make me more like Jesus. Halo Jemaat Kolektif Indonesian, saya dengan Miki dan saya akan memberikan offering challenge untuk hari ini. Di dalam Matius 6 ayat 31 hingga 33 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Judul topik dari offering challenge saya hari ini yaitu Worry Less, dimana kita sebagai umat Kristen sering sekali bertanya-tanya tentang kepastian. Apa sih hari ini akan kami makan? Apa sih tantangan yang akan dihadapi? Nah, itulah menunjukkan worry, ragu, khawatir. Dan disitulah sebenarnya
Tuhan sudah jelas mengatakan di sini bahwa itu adalah tipe-tipe bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Karena Allah sudah menjanjikan sesuatu untuk kita. Kita kerjakan saja porsi kita karena Tuhan sudah menyediakan apa yang terbaik untuk kita. Jadi di situ Tuhan sudah langsung berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti sebelum kita memerlukan, Tuhan itu sudah mengetahuinya. Jadi marilah dengan kesempatan kali ini kita memberikan persembahan dengan segenap hati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami di sini. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan itu bisa menjadi berkat untuk kerajaan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Dan jemaat Tuhan, untuk memberikan persembahan, nanti akan ada caranya, akan ada di layar. Dan di situ kita bisa memberikan persembahan kita melalui QR Code atau Grab atau Bus. Dan di situ juga kita bisa memberikan melalui bio lewat Instagram kita di Kolektif Indonesia. Oke? Terima kasih semua, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kolektif Indonesian, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung lagi bersama, ibadah bersama secara online seperti ini. Dan jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung di pagi ini, kami sangat rindu mengenali Anda, kami ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Is it okay? Okay. Alright, God bless you. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu saya mengajak kita untuk mari tenangkan hatimu dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, urapi setiap perkataan demi perkataan hamba-Mu di pagi ini, di saat menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu bukanlah hanya sekedar informasi atau nasihat, tetapi aku berdoa kiranya ada pewahyuan dari Kristus berbicara ke dalam hidup setiap pribadi, dan firman yang kami dengar pagi ini jadi firman yang hidup, jadi kehidupan dalam hidup kami, dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Leluasa berkarya ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus bersama semua berkata amin. Amin. Come on, ketik di komen sekali lagi, katakan amin. Amin. Thank you. Dan mari lihat Alkitab Anda dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Teman-teman, ini adalah seri keempat dari khotbah iman yang hidup, dan seri keempat ini judulnya adalah mawas diri. Boleh ketik di komen, katakan mawas diri. Oke, perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa sih maksud Yakobus ini, ya kan? Bingung kita. Apakah maksudnya kita tidak boleh lagi membuat rencana? Hei, ngapain lo untuk merancang-rancang masa depan? Toh, hidup ini hanya sebentar saja, seperti uap yang hanya sekejap dan tiba-tiba lenyap. Ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi, merencanakan untuk memiliki pekerjaan, membuka usaha, dan menabung untuk apa? Untuk masa depan. Ngapain? Dan hidup ini
kan hanya sebentar saja. Malah kamu tidak tahu sampai kapan kamu akan hidup. Malah besok kamu masih hidup atau tidak, kamu tidak tahu. So, ngapain? Hidupi saja hidup yang sekarang toh. Masa depan besok itu memiliki kesusahannya sendiri. Ya, apakah maksudnya kita tidak boleh lagi berencana sebagai orang Kristen? Dan bagaimana dengan perkataan bahwa kita harus menjadi kepala, harus berhasil, harus memiliki progres dalam kehidupan ini ke arah yang lebih baik, dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan baru, dari suatu level kepada level yang baru. Dan kita selalu berkata bahwa kita adalah kepala dan bukan ekor. Dan malah Amsal menasihati kita dalam Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita gagal membuat rencana, sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi mengapa Yakobus memarahi kita jika kita membuat rencana? Saudara tenang, chill, oke? Maksudnya bukan saudara tidak boleh membuat rencana, tetapi yang digarisbawahi, yang ditegaskan Yakobus di sini, kamu mulai memegahkan diri. Yang kamu fokuskan adalah tentang dirimu, tentang ambisimu, dan kamu mulai membangga-banggakan tentang apa yang kamu miliki, tentang status hidupmu, dan engkau mulai mengandalkan kekuatanmu. Dan sesungguhnya kamu harus berkata, kata Yakobus di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya. So, pernahkah Anda berpikir dan bertanya, jika Tuhan menghendakinya, apakah Tuhan berkehendak terhadap rencanaku ini atau tidak? Atau aku hanya ingin memaksakan keinginanku dan Tuhan pasti setuju? Dan Tuhan pasti menolong aku karena aku anak Tuhan. Dan saudara seperti orang memiliki iman yang tangguh gitu kan, selalu mengatakan jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Hoi, pertanyaanku adalah, apakah engkau ada di pihak Allah? Sekali lagi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda di pihak Allah? Yes, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 Allah berkata demikian. Sebab aku ini, kata Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada siapa? Kepada saudara, hari depan yang penuh harapan. Tetapi saudara perhatikan di sini, itu adalah rancangan siapa? Rancangannya dari siapa? Dari Allah, ya kan? Tetapi terlampau sering Anda memaksakan keinginanmu dan engkau menyuruh-nyuruh Tuhan untuk endorse apa yang kau inginkan. Karena apa? Aku harus capai ini, aku harus memiliki ini, dan lain sebagainya. Dan aku mau Tuhan menjawab segala keinginanku. Kalau enggak, aku akan kecewa dan malaslah berdoa, malas baca firman, malas beribadah, supaya aku diperhatikan oleh Tuhan, oleh pastorku, oleh yang lain, supaya mereka mengejar untuk memenuhi keinginanku. Saudara perhatikan di sini, kekristenan bukanlah tentang apa yang engkau miliki, apa yang engkau dapatkan, tetapi siapa bersamamu. Kadang-kala kita ini seperti anak kecil yang selalu memaksakan keinginan sendiri. Kalau tidak, langsung merengek-rengek. Audrey, anak saya, sering menangis jika saya tidak memenuhi apa yang dia minta.
dan langsung menangis di depan saya, dan saya cuekin dia menangis, dan saya berkata kepada dia, kamu pikir kalau kau nangis akan kuberikan apa yang kamu mau, yang kamu minta? Aku adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak sembarang memberikan apa yang diinginkan anak-anaknya, tetapi bagaimana supaya anaknya bertumbuh memiliki karakter yang baik. Ya. Dan kadang-kadang anak saya seperti ini, teman-teman perhatikan. Kadang Isabel atau Audrey tiba-tiba berkata di pagi-pagi, "Today I'm in charge." Lalu istri saya berkata, "No. I'm your mother, I'm your mama, I'm your mother, I'm the mother in this house. So I'm in charge." Langsung saya katakan, "I'm the king of this house, I'm in charge." Lalu Audrey menjawab saya dan berkata, "No, Jesus is the king." Yes, saya katakan, Jesus is the king in this house. Kita selalu ingin mengendalikan situasi dan menyuruh-nyuruh Tuhan untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rancang. Dan saudara ingin supaya apa? Saudara selalu langsung mendahului Tuhan dalam merencanakan, mengatasi situasi, merencanakan masa depan, merencanakan dalam situasi tertentu dan lain sebagainya, dan saudara menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang saudara sedang rancang. Tetapi saudara perhatikan di sini, di sana dikatakan tadi di dalam Yeremia adalah rancangan Allah, bukan rancangan saudara dan saya. Dan Amsal 16 ayat 33 mengatakan demikian, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi kita harus mawas diri. Semua katakan mawas diri, ketik di chat, di komen katakan mawas diri. Kita ini ialah hamba Allah, dan Allah dialah Tuhan kita dalam segala kehidupan, dalam segala keputusan. Dialah yang berdaulat di dalam kehidupanku. Amin. So, jika segala keputusan adalah dari kehendak Allah, berasal dari Tuhan, bagaimana sih kita harus membuat rencana kehidupan dalam perencanaan? Pertama, perhatikan teman-teman. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. So, inilah yang harus menjadi pedoman kita dalam segala perencanaan kita. Yang pertama, utamakan Tuhan. Kawan, ketik di komen katakan utamakan Tuhan. Serahkan apapun perbuatan-perbuatanmu kepada Tuhan terlebih dahulu. Fokus dari segala perbuatan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Di saat saudara merencanakan sesuatu, itu bukan cerita tentang hidupmu, tetapi cerita tentang Kristus melalui hidupmu. Saudara menangkap di sini? Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Seperti Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan tidak marah ketika Anda membuat rencana sebaik-baiknya, tetapi Dia tidak suka jika saudara tidak mengandalkan Tuhan di dalam rencanamu, tidak mengutamakan Tuhan dalam rencanamu. Jadi coba pertimbangkan hal ini ketika Anda membuat rencana. Apakah itu
akan membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. So, saudara, please mawas diri, introspeksi diri. Apakah nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam rencanaku ini? Atau yang penting kan gue makin keren, yang penting kan gue makin kaya, punya posisi yang lebih baik, yang penting kan gue, dan gue. Saudara, di dalam segala rencana siapa yang terlaksana? Ya, apakah saudara ingin melaksanakan rancangan Tuhan dalam hidupmu? Atau saudara hanya melaksanakan ambisi dirimu? Di dalam Yakobus ini katakan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jika apa? Tuhan menghendakinya. So, apakah salah saya punya keinginan yang baik? Tidak salah saudara memiliki keinginan yang baik, ya. Tetapi saudara perhatikan hal ini. Perhatikan pernyataan saya. Dosa bukan hanya ketika saudara menginginkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk, tetapi ketika engkau menginginkan hal-hal yang baik dengan hasrat yang tidak benar, yang tidak baik. Dan saudara, karena hasratmu bukan untuk mengutamakan Tuhan, tetapi untuk memuaskan nafsumu. Dan itu tentunya tidak dikehendaki Tuhan. Karena apa? Apapun yang saudara jalani dan miliki yang selalu Tuhan inginkan, kita bersama Dia. Bahwa kita ini milik Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Cerita hidupku adalah Kristus. Yang pertama, utamakan Tuhan. Dan yang kedua, jalankan bersama Tuhan. Ketik di komen, katakan jalankan bersama Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihakku, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Teman-teman perhatikan, jika saya rombak sedikit ayat ini, jika saya mungkin tweak sedikit dari perkataan ini yang berkata, jika Allah tidak di pihakku, apa yang akan terjadi? Apakah Anda pernah berpikir, jika Allah tidak ada bersamaku dalam rencana ini, apa yang akan terjadi? Pernahkah Anda berpikir, jika Allah tidak memihak kepadaku, tidak memihak, tidak berkehendak dalam rencana ini, apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan meneruskan rencanamu? Atau saudara mencari kehendak Allah? Saudara lebih mengejar rencanamu atau mengejar kehendak Allah? Apa sih yang terpenting dalam hidupmu? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Mawas diri, introspeksi diri. Apa yang terpenting dalam hidupku di saat ini? Pribadi Allah atau rencana saya? Pribadi Allah atau rencanamu? Berkat-berkatnya atau kehendaknya? Ketika orang-orang Israel selalu bersungut-sungut ingin mendapatkan berkat-berkat dari Allah, tetapi Musa selalu mencari kehendak Allah. Dan di dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika bukan engkau yang beserta dengan aku tidak akan meneruskan rencana ini. Aku tidak akan melakukan apapun. So, intinya adalah bahwa Allah bersamaku.
Sehingga Daud juga menuliskan dan berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perlu garis bawahi hal ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, bukan berkat-berkat Tuhan. Yes, berkat-berkat Tuhan is good untuk kita, untuk kehidupan kita. Kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah gadamu dan tongkatmu itulah yang kusukai, yang menghibur aku di dalam masa-masa menjalani kehidupan ini. So, anugerahmu dan bimbinganmu itu yang selalu kurindukan. Teman-teman perhatikan di sini. Yes, sebagai orang Kristen, kita semestinya punya iman yang percaya dan selalu berdoa, selalu berharap bahwa hidup ini akan mengalami terobosan, progres yang lebih baik dan lebih baik. Tetapi ini yang mau saya sampaikan kepada saudara semuanya. Sebesar apapun aku merindukan tujuan dan keberhasilan, saudara harus berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke? Jadi, kemurahanmu ya Tuhan, bimbinganmu ya Tuhan, itulah yang selalu melegakan aku. Rencanaku terlaksana atau tidak terlaksana, tetapi yang selalu kudambakan dan kurindukan kemurahan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Ya, itulah yang melegakan jiwa ini. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa iman kita berfungsi di dalam anugerah Kristus. Ketika di chat katakan iman berfungsi di dalam anugerah Kristus. Jadi, sejauh Anda mengimani, mempercayai keberhasilanmu, sejauh itu juga engkau semestinya mengharapkan anugerah dari Kristus. Sehingga sebesar engkau mengimani, mempercayai sesuatu, sebesar itu juga engkau mendambakan anugerah dari Kristus. Tanpa Yesus ini gak akan berarti, ya kan? Mungkin yang terjadi tidak seperti yang saudara bayangkan, atau tidak seperti yang saudara rencanakan. Tapi seperti Yakobus katakan, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke? Jadi saudara, perkataan demikian bukan karena kuat dan gagahku, tetapi oleh karena rohku. Kata siapa? Kata Tuhan. Semuanya adalah karena Tuhan. Jalankan rencanamu bersama Tuhan. Ya, jangan memegahkan diri. Jangan hanya karena ambisi atau kecongkakanmu, Yakobus katakan, tetapi engkau semestinya berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ya, kadangkala di saat kita menjalani kehidupan ini, tidak semua berjalan mulus, ya kan? Ada hal-hal yang terjadi tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita rencanakan. Tetapi tahukah Anda, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Bahwa Allah turut bekerja bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke? Teman-teman perhatikan di sini.
apakah semua yang engkau rencanakan sesuai dengan rencana Allah? Apakah engkau menelusuri apa maunya Tuhan buat hidupmu? Atau engkau mengumbar-umbar, memaksakan kehendakmu dan menyuruh Tuhan menjawab, menolong Anda, dan lain sebagainya? My friend, problem di sini yang Yakobus katakan bukan karena Anda membuat rencana, tetapi saudara mulai mengandalkan kekuatanmu atau mengejar hanya ambisi pribadimu, bukan lagi karena mengutamakan Tuhan atau tentang Tuhan. Tetapi marilah buat rencana, dan dalam rencana itu bukanlah tentang Noah, bukan tentang diri Anda, tetapi tentang cerita tentang Yesus melalui hidupmu dalam rencana itu. Amin. Sebagai ending dari khotbah ini tentang mawas diri ini, saya ingin mengajak kita mempelajari perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang dua macam dasar. Saudara perhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Oke? Saudara perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan bagaimana melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara mau menjadi orang yang bijaksana, yang berkata, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. So listen. Buah-buah dari firman Tuhan akan muncul ketika engkau melakukannya, bukan ketika engkau mendengarkannya. Saudara bisa saja mendengarkan banyak konten yang bagus dan hebat, engkau terinspirasi dan semuanya itu bagus, tetapi firman Tuhan akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupanmu ketika engkau melakukannya. Oke? Di ayat 26 dikatakan demikian, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, saya yakin sekali bahwa Anda setuju hal ini. Mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dan apa tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah supaya setiap kita ini menjadi bijaksana dalam merencanakan kehidupan, dalam membangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amin. So, bangunlah hidupmu di atas dasar yang kokoh, yaitu pribadi Yesus, bukan berkat-berkat. Saudara menangkap perkataanku ini? Ya, jadi hidup kita ini harus selalu berpedoman kepada Kristus, dibangun di atas pribadi Yesus, bukan di atas berkat-berkat yang bisa Yesus lakukan ke dalam kehidupanmu. Saudara perhatikan, taruhlah imanmu di dalam Yesus, bukan di dalam iman itu. Oh, saudara mengerti kalimat ini? Saudara, taruhlah imanmu di dalam Yesus, bukan di dalam iman itu. Ya, saudara perhatikan tentang perumpamaan kedua orang ini yang membangun rumah ini. Apa sih yang membedakan kedua orang ini?
Apa yang membedakan rumah yang mereka bangun? Yang membedakannya adalah badai. Ya kan? Jika tidak ada hujan atau banjir atau angin, maka kita tidak dapat membedakan rumah, tidak dapat membedakan tentang perbedaan, tidak dapat membedakan tentang kehebatan dari rumah yang satu dan yang satunya. Karena apa? Karena tidak ada badai. Malah mungkin kita berpikir orang yang membangun rumah di atas batu itu orang yang bodoh, karena dia sudah menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak biaya dan waktu dan usaha untuk membangun rumah di atas batu. Dan kita berpikir engkau sudah menghabiskan waktu saja, dan itu suatu kebodohan. Lihatlah, rumah yang dibangun di atas pasir tidak perlu mengeluarkan biaya yang sebesar itu dan waktu seperti kamu. Toh juga kondisi kedua rumah ini sama. Karena apa? Karena tidak mengalami badai. Saudara menangkap di sini? Ya. Tetapi ketika ada badai, ada permasalahan, kadang permasalahan itu datang bukan karena kita undang, bukan karena kita rencanakan, tetapi semestinya kita ini selalu siap kapan saja menghadapi masalah, menghadapi badai, ya kan? Jadi perhatikan di sini, ketika badai datang, dikatakan dalam Matius ini, perumpamaan yang Yesus sampaikan, ketika angin datang, maka orang yang membangun rumah di atas pasir itu rubuh rumahnya, ambruk, dan hebat kerusakannya. Sekarang saudara perhatikan, yang bodoh siapa? Dan yang jelas sekali, siapa yang perlu membangun kembali rumah di saat dihantam badai? Tentunya orang yang tadi membangun di atas pasir, karena sudah rubuh dan hebat kerusakannya, dan dia menjadi apa? Mengeluarkan biaya jauh yang lebih besar lagi, waktu yang lebih lama lagi untuk membangun ulang rumahnya. Ya kan? Jadi teman-teman perhatikan di sini. Problem atau masalah, tantangan hidup, itulah yang menguji iman kita. Itulah yang menguji kita ini dibangun di atas dasar apa. Ada orang yang mengukur kerohaniannya dari berkat-berkat yang dia terima, bukan di dalam pribadi yang memberi berkat. Sehingga ketika dia mengalami permasalahan yang hebat dan jatuh kepada kemiskinan, kebangkrutan, dia mempersalahkan Tuhan dan merosotlah imannya. Karena apa? Karena dia hanya mengukur kerohaniannya dari berkat-berkat yang dia terima. Teman-temanku semuanya, taruhlah imanmu di dalam pribadi Yesus, bukan pada iman tersebut. Sekali lagi saya baca kepada kita tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan ini tadi. Di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di atas batu. Teman-teman, tidak tahu permasalahan kapan datang. Tapi satu hal yang kita bisa tentukan
selalu adalah kita ini dibangun di atas dasar apa, ya. Problem, masalah hari esok kita tidak bisa pastikan. Tetapi satu hal yang saudara dan saya bisa pastikan apa? Saudara saat ini sedang membangun hidupmu di atas dasar apa? Di atas dasar pribadi Yesus, atau ambisi muka, kekuatan muka, atau posisi muka, apa yang kau miliki, dan lain sebagainya. Dan saudara perhatikan di sini, jika Yesus adalah menjadi dasar kehidupanmu, tentunya saudara harus selalu, bagaimana saya katakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging. So, mari berpedoman kepada Kristus. Saudara, artinya apa? Berpedoman kepada firman Kristus. Baca firman Kristus, berdoa, cari kehendak Tuhan. Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, semakin Anda membaca Alkitabmu, engkau akan semakin mengerti tentang kehendak Tuhan di segala masa kehidupanmu. Ya. Dan fokus utama kita ialah Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah rantingnya. Artinya apa? Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Seperti Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. So, teman-temanku semuanya, semoga ini menjadi berkat buat Anda. Dan bagaimana pedoman kita dalam membuat rencana? Yang pertama, utamakan Tuhan, dan kedua, jalankan bersama Tuhan. So, ketik di chat, katakan utamakan Tuhan, jalankan bersama Tuhan. So, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Teman-temanku semuanya, saudara, jika saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di hadapanmu saat ini untuk kita melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama, dan kepada saudara yang bersama keluarga berkumpul melaksanakan perjamuan kudus saat ini, saya mengajak kepada Bapak untuk memimpin perjamuan bersama istri dan anak bersama keluarganya. Dan saat ini perhatikan, ini adalah sebagai lambang dari darah Yesus dan tubuh Yesus. Jadi perjamuan kudus yang kita laksanakan saat ini adalah mengingatkan bahwa tentang pengorbanan Yesus, penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib, menebus kehidupan kita, segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan ini mengingatkan kita kembali bahwa bukan aku lagi, sepenuhnya hidupku sekarang adalah milik Yesus. Amin. Amin. So, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan ini, saya mengajak kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli di saat ini. Oke, pengakuan iman rasuli sebagai iman percaya kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib, menebus segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami, menyucikan seluruh kehidupan kami kembali, dan hidup kami dilayakkan memiliki hidup yang baru, hubungan yang sepenuhnya bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami adalah anak Tuhan, menjadikan kami milik Yesus, memiliki hubungan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat roti dan anggur yang telah kami sediakan untuk perjamuan bersama-sama saat ini. Berkati sepenuhnya dengan kuasa darah-Mu, dengan kehidupan dan tubuh-Mu, sehingga kami makan roti ini, minum anggur ini, mengingatkan hidup kami kembali bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya katakan amin. Amin. Mari kita makan roti ini dan minum anggur bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Saya berharap Anda sangat diberkati untuk di ibadah kolektif Indonesia di pagi ini. Dan sebelum kita bubar dari ibadah ini, mari kita akhiri dengan doa, oke? Mari tenangkan hatimu, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Kristus dalam seluruh kehidupan kami, dan pengurapan Tuhan Yesus dalam seluruh ibadah kami di pagi ini, dan lawatan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam segala rancangan-rancangan penyertaan Tuhan, anugerah Kristus yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami tegaskan bahwa hidup kami ini sepenuhnya adalah milik Yesus, dan setiap langkah hidup kami dedikasikan semuanya memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau akhiri ibadah ini, dan berkati setiap pribadi dimanapun berada di saat ini, di kota manapun mereka berada saat ini. Dan aku berdoa kiranya kasih penyertaan Kristus melindungi setiap pribadi. Teman-temanku semuanya, lihatlah Allah saat ini memandang kau dengan penuh kasih dan kebanggaan dan sukacita, mencurahkan berkat-berkatnya ke dalam kehidupanmu, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi, berkat-berkat rohani, dalam segala apapun yang kau kerjakan dan lakukan, dan dalam segala aktivitas hidupmu. Kiranya damai sejahtera Kristus, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus selalu menaungi sepenuhnya kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata amin. Amin. Teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Got to live right, just stay in line, you've heard it all
like me, you believed it. They said it wasn't worth, but trying harder wouldn't hurt. It sounds so crazy now, but back then you couldn't see it. Now here you are, eyes open wide. It's like you're seeing grace in a brand new light for the first time. Let us be the first to welcome you. Welcome to the life you thought was too good to be true. Welcome to the new. Welcome to the Welcome to the new. You broke your back, kept all the rules, jumped through the hoops to make God approve of you. Oh, tell me, wasn't worth it? The whole time you were spinning plates, did you stop to think that maybe he is okay with just you? There's no need to join the circus. But now here you are, a new point of view, and now it all makes sense. Why it's called the good news. Yeah, let us be the first to welcome you. Welcome to the life you thought was too good to be true. Welcome to the new. Welcome to Look at you, shining and new. Look at you, you got the proof of purchase. You were purchased 'cause you're worth it. Oh, look at you, finding your groove. Don't you dare think that you're not worth it, 'cause you're worth it, yeah, you're worth it. Oh, let us be the first to welcome you. Let me welcome you. Welcome to the life you thought was too good to be true. Too good to be true. Welcome to the welcome to yeah. Oh, welcome to the We've been waiting for you. Yeah. Welcome to the new. Ooh. Yeah. Welcome to the new. No, do it again. I got a better one.